Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Jumpa lagi dalam pembelajaran materi IPS kelas 9. Dalam video hari ini kita akan membahas bab ketiga, bagian C tentang memanfaatkan persaingan sebagai peluang untuk meraih keunggulan ekonomi bangsa, dan bagian D tentang pengembangan pusat-pusat keunggulan ekonomi untuk kesejahteraan masyarakat. Nah, sebelum kita mulai, silakan kalian berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing dan persiapkan alat tulis kalian. Mari langsung saja kita bahas materi pada pertemuan kita hari ini. Tujuan pembelajaran dalam materi kita hari ini adalah 1. Menjelaskan keunggulan di bidang ekonomi Indonesia. Dan yang kedua, memberikan contoh keunggulan di bidang ekonomi Indonesia. Nah, yang pertama kita akan membahas bagian C tentang memanfaatkan persaingan sebagai peluang untuk meraih keunggulan ekonomi bangsa. Menurut kalian, apa yang menjadi keunggulan bangsa Indonesia dibandingkan negara lain sehingga mampu bersaing dengan negara-negara tersebut? Nah, sebelum melihat keunggulan Indonesia, kita bahas dulu tentang dua teori tentang keunggulan. Yang pertama itu keunggulan mutlak yang dikemukakan oleh Adam Smith. Keunggulan mutlak atau absolute advantage adalah kondisi di mana suatu negara dapat memproduksi barang dan jasa yang tidak dapat diproduksi oleh negara lain, atau dengan kata lain ini spesialisasi. Contohnya kerjasama antara Jepang dan Indonesia. Jepang spesialisasinya memproduksi satelit, sementara Indonesia itu memproduksi keris sebagai spesialisasinya. Kedua negara ini saling membutuhkan. Indonesia membutuhkan satelit sebagai pengembangan ilmu pengetahuan di negaranya, dan Jepang membutuhkan keris sebagai bahan atau barang seni untuk negaranya tersebut. Yang kedua, itu ada keunggulan komparatif yang dikemukakan oleh David Ricardo. Keunggulan komparatif atau comparative advantage adalah kondisi di mana suatu negara dapat menghasilkan barang dan jasa lebih banyak dengan biaya murah daripada negara lain. Contohnya, Indonesia mampu memproduksi kopi dan teh lebih banyak dan lebih murah daripada negara Malaysia. Sementara Malaysia mampu memproduksi timah lebih banyak dan lebih murah dibandingkan Indonesia. Nah, itulah pengertian dari dua teori tentang keunggulan. Selanjutnya, kita akan melihat apa yang menjadi keunggulan dari negara Indonesia. Apa yang menjadi produk unggulan yang dimiliki Indonesia? Nah, berdasarkan penjelasan tentang keunggulan mutlak dan keunggulan komparatif tadi, Indonesia memiliki komoditas unggulan dari hasil pertanian, perkebunan, tambang, dan hasil industri. Di antaranya minyak sawit, kopi, karet, beras, kakao atau coklat, cengkeh, rempah-rempah, timah, batu bara, emas, tembaga, nikel, bauksit, biji besi, tekstil, dan kertas atau pulp. Nah, itulah produk-produk unggulan Indonesia yang mampu bersaing dengan negara-negara lain. Selanjutnya, kita akan membahas bagian D tentang pengembangan pusat-pusat keunggulan ekonomi untuk kesejahteraan masyarakat. Yang akan kita awali dengan bagian pertama tentang pusat-pusat keunggulan ekonomi. Pusat-pusat keunggulan ekonomi atau tempat yang menjadi keunggulan ekonomi yang ada di Indonesia itu biasanya dikelola sendiri, dan ada pula yang dikelola oleh perusahaan atau investor asing. Berikut kita akan membahas beberapa pusat keunggulan ekonomi yang ada di Indonesia. Yang pertama, yang A, kita akan lihat itu ada PT Freeport Indonesia. PT Freeport Indonesia itu menambang, memproses, dan melakukan eksplorasi terhadap biji yang mengandung tembaga, emas, dan perak yang beroperasi di Pulau Papua, Indonesia, tepatnya di kota Mimika. Adapun kontribusi dan peran PT Freeport Indonesia bagi negara, diantaranya menyediakan lapangan pekerjaan, menanam investasi,
Freeport juga membeli barang dan jasa domestik, memberikan kontribusi lebih dari 37,46 miliar dolar kepada Indonesia, dan membayar pajak tambang kepada Indonesia, serta lain-lain sebagainya. Selanjutnya, yang menjadi pusat-pusat keunggulan ekonomi di Indonesia adalah B. Perusahaan Tambang Minyak Negara atau PTMN. Perusahaan tambang minyak negara adalah fasilitas industri yang mengelola minyak mentah menjadi produk petroleum yang dapat langsung digunakan atau menjadi bahan baku petrokimia. Produk yang dihasilkan diantaranya bensin, minyak diesel, minyak tanah, dan lain-lain. Nah, beberapa contoh perusahaan tambang yang minyak yang ada di Indonesia diantaranya 1. Kilang Pangkalan Brandan di Sumatera Utara yang menghasilkan 5.000 barel minyak per hari. 2. Kilang Dumai atau Riau itu menghasilkan 127.000 barel minyak per hari. 3. Kilang Cilacap di Jawa Tengah menghasilkan 348.000 barel per hari. 4. Kilang Balikpapan di Kalimantan Timur menghasilkan 260.000 barel minyak per hari. 5. Kilang Kasim di Papua yang mampu menampung 10.000 barel per hari. Yang keenam, Kilang Balongan di Jawa Barat. Dan yang terakhir ada Kilang Cepuh di Jawa Tengah. Contoh ketiga, pusat-pusat keunggulan ekonomi di Indonesia adalah C. Batik Indonesia. Batik merupakan salah satu hasil ekonomi kreatif yang dikembangkan Indonesia sejak dulu. Beberapa daerah penghasil batik berkualitas diantaranya Kota Surakarta, Kota Yogyakarta, Kota Pekalongan, dan lain-lain. Batik itu dapat dibagi menjadi 3 jenis berdasarkan teknik membuatnya, yaitu 1. Batik tulis, yang paling lama memakan waktu dalam proses pembuatannya. 2. Batik cap, dan yang terakhir itu ada batik lukis. Nah, inilah ketiga contoh pusat-pusat keunggulan ekonomi Indonesia. Nah, kalau tadi kita sudah membahas bagian pertama tentang pusat-pusat keunggulan ekonomi, nah sekarang kita bahas bagian kedua tentang pengaruh dari pusat-pusat keunggulan ekonomi tersebut. Di antaranya yang pertama atau yang A itu terjadinya migrasi penduduk. Masyarakat cenderung untuk berpindah ke daerah pusat ekonomi. Hal ini dikarenakan kebutuhan yang meningkat dari masyarakat. Yang kedua, itu akan berpengaruh kepada transportasi. Daerah pusat-pusat keunggulan ekonomi itu akan memiliki transportasi yang lebih memadai dibanding daerah lainnya. Yang ketiga, itu munculnya atau bermunculannya lembaga sosial ekonomi yang gunanya untuk memenuhi atau membantu kebutuhan masyarakat. Yang keempat, itu mempengaruhi juga di bidang pendidikan. Keunggulan ekonomi dapat mempengaruhi pendidikan penduduk dalam suatu negara. Yang terakhir, yang kelima atau yang ke-E, itu mempengaruhi juga dalam bidang pekerjaan. Pusat kegiatan ekonomi itu dapat meningkatkan kebutuhan akan tenaga kerja, sehingga mau tidak mau akan banyak menyerap tenaga kerja. Nah, itulah pengaruh dari pusat-pusat keunggulan ekonomi. Nah, yang ketiga, kita akan melihat manfaat pengembangan pusat-pusat keunggulan ekonomi untuk kesejahteraan masyarakat. Adapun beberapa manfaat dari pengembangan pusat-pusat keunggulan ekonomi diantaranya A. Sebagai penggerak utama pertumbuhan ekonomi daerah. B. Mempengaruhi perkembangan ekonomi di daerah-daerah sekitarnya. C. Meningkatkan keunggulan komparatif secara nasional maupun global. E. Membentengi Indonesia dari serbuan produk-produk impor. E. Menyerap berbagai jenis tenaga kerja. F. Mempercepat pembangunan infrastruktur. G. Mendorong masuknya investor. H. Meningkatkan perekonomian masyarakat di daerah tersebut. Dan yang I. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Itulah 9 manfaat dari dikembangkannya pusat-pusat keunggulan ekonomi untuk kesejahteraan masyarakat. Nah, demikianlah pembahasan materi kita pada video pembelajaran hari ini. Sebelum diakhiri, akan ada tugas yang diberikan sebagai tambahan motivasi belajar kalian.
Untuk tugas dalam pertemuan kita hari ini ada dua. Yang pertama, buatlah sebuah peta konsep atau ringkasan poin-poin penting dari video pembelajaran kita hari ini. Dan yang kedua, tuliskan produk-produk unggulan dari kota tempat tinggal kalian dan jelaskan mengapa produk tersebut dapat menjadi komoditas unggulan. Kerjakanlah tugas kalian dengan baik dan kumpulkan apabila telah selesai. Demikianlah pembahasan dalam video pembelajaran kita hari ini, dan sampai jumpa pada video pembelajaran selanjutnya tentang pasar bebas. Tetap patuhi protokol kesehatan dan jangan lupa untuk selalu berdoa dan belajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.